Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Z. Lahalifa dengan nomor stambuk B1B11934. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya modal. Yang pertama, pengertian biaya modal. A. Pengertian biaya modal atau cost of capital. Biaya modal atau the cost of capital didefinisikan sebagai tingkat pengembalian rate of return berdasarkan nilai pasar dari suatu koperasi yang dilihat dari saham yang beredar atau price of the firm's stock, di mana para manajer koperasi harus mengetahui kapan dan seberapa besar kebutuhan akan cost of capital yang diperlukan suatu korporasi. Di dalam hal berikut ini: 1. Pengembalian keputusan untuk anggaran modal atau capital budgeting. 2. Membantu memaksimalkan struktur permodalan. Yang ketiga, membuat keputusan apakah melalui leasing surat utang dengan pendanaan kembali surat utang di dalam menentukan modal kerja korporasi. B. Menghitung biaya-biaya modal. Beberapa elemen dari modal merupakan komponen biaya yang dapat didefinisikan melalui hal berikut ini, yaitu KI sama dengan biaya utang sebelum dikenakan pajak. KD sama dengan KI dalam kurung 1 kurang T sama dengan biaya utang sesudah pajak. KP sama dengan biaya saham preferensi. KS biaya untuk menghasilkan laba ditahan. KC sama dengan biaya untuk pendanaan dari luar korporasi. KO sama dengan biaya modal total korporasi atau weighted average cost of capital atau dalam kurung WACC. 1. Biaya modal ekuitas atau cost of equity capital. Biaya modal ekuitas atau biaya modal saham biasa secara umum akan mengulas tingkat pengembalian saham biasanya korporasi, terutama dari setiap calon investor. Ada 3 teknik pendekatan di dalam mengukur biaya modal saham biasa sebagai modal ekuitas di dalam korporasi. Yang pertama itu A. The Gordon Growth Model. Yang kedua B. Capital Analysis and Profit Margin atau dalam kurung CAM. Yang ketiga itu C. The Bond plus Average. Yang pertama tadi A, yaitu The Gordon Growth Model. Model ini dapat dipergunakan dengan rumus sebagai berikut. Dalam kurung yang pertama itu PO, nilai dari saham biasa. Yang kedua itu D1 sama dengan penerimaan dividen dalam 1 tahun. Yang ketiga itu R sama dengan permintaan investor akan rate of return. Yang keempat itu G sama dengan tingkat pertumbuhan dalam kurung diasumsikan konten setiap tahunnya. Yang ke B, Capital Analysis and Profit Margin dalam kurung CAMP. Persamaannya dapat diuraikan sebagai berikut, di mana simbol RF adalah perubahan untuk KC sebagai contoh. Lihatlah kasus berikut ini. Yang ketiga itu C, The Bond plus Average. Pendekatan lain yang dapat dilakukan memperhatikan pengaruh biaya dari seluruh saham, biasanya dengan meningkatkan premi surat-surat utang korporasi jangka panjang adalah melalui rumus berikut.
Yang pertama itu KE sama dengan long term bond tambah risk premium. Yang kedua itu KE sama dengan Q dalam kurung 1 tambah T sama dengan risk premium. Diasumsikan the after tax of the debts. Yang kedua itu biaya surat utang dalam kurung cost of debts. Biaya utang sebelum dikenakan pajak dapat mempengaruhi internal rate of return apabila jatuh tempo pembayarannya tiba, dilihat dari arus kas utang-utang biaya. Utang dapat dihitung dengan rumus berikut. M sama dengan nilai pokok per lembar saham. V sama dengan nilai inflow cash sesudah dipotong depreciation dalam kurung proses neto dari penjualan surat utang. Yang ketiga itu N, jangka waktu sama dengan jangka waktu surat biaya dilakukan sesudah dipotong pajak. Yang ketiga, biaya saham preferensi dalam kurung cost of preference stock. Biaya modal dari saham preferen atau biasanya cost of preference stock merupakan fungsi dari besarnya dividen yang ditentukan. Oleh karena itu, saham preferen tidak memiliki jatuh tempo. Biaya saham preferen dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. DP sama dengan annual preference stock. PN sama dengan process from the state of preference stock. Yang keempat itu biaya untuk menghasilkan laba ditahan. Biaya untuk menghasilkan laba ditahan tidak berhubungan langsung dengan biaya dari saham biasa, tetapi berkaitan dengan biaya permodalan yang diciptakan oleh laba. 5. Rata-rata pertimbangan biaya modal dalam kurung weighted average cost of capital. Biaya keseluruhan dari permodalan korporasi rata-rata tertimbang dari setiap biaya modal dengan perimbangan proporsi dari setiap tipe penggunaan modal. Yang ke C, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. 1. Faktor yang tidak dapat dikendalikan perusahaan. 2. Faktor yang dapat dikendalikan perusahaan. Yang D itu variabel-variabel penting yang mempengaruhi biaya modal antara lain 1. Keadaan umum perekonomian. 2. Daya jual saham suatu perusahaan. Yang ketiga, keputusan operasi dan pembiayaan yang dibuat manajemen. Yang keempat, besarnya pembiayaan yang diperlukan. Yang kelima, asumsi-asumsi dalam model. Biasanya modal diantaranya A. Bersifat besarnya pembiayaan yang diperlukan. Yang berikut adalah E. Asumsi-asumsi dalam model biaya modal. Diantaranya yang pertama itu A. Risiko bisnis bersifat konstan. Risiko bisnis yang bersifat konstan ini merupakan potensi tingkat perubahan return atas suatu investasi. Yang kedua itu B. Risiko keuangan bersifat konstan. Risiko keuangan didefinisikan sebagai peningkatan variasi return atas saham umumnya karena bertambahnya pemanfaatan atas saham, pemanfaatan sumber pembiayaan utang dan saham istimewa. Yang berikutnya C. Kebijakan dividen bersifat konstan. Asumsi ini diperlukan dalam menaksir biaya modal yang berkenaan dengan kebijakan dividen perusahaan. Yang berikutnya adalah F. Manajemen biaya modal. Metode hitungan biaya modal untuk masing-masing jenis modal terdiri dari modal utang, modal saham, preferen, dan modal sendiri. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.